Oh Arif, si Arif mah udah meninggal kali. Anjay, gue merinding. Balik lagi bersama kita, keluarga manja, Manila, Jakarta. Sekarang ini kita mau buat konten yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Jadi kita mau buat konten misteri. Soalnya kebetulan banget nih, sekarang juga lagi malam Jumat kan. Dan kita juga udah buat tenda nih di luar. Jadi supaya lebih berasa nih hawa-hawa misterinya. Jadi sekarang gue ditemenin sama Oci. Dan Oci ini dia punya kayak sixth sense ya. Jadi dia tuh bisa ngerasain hal-hal yang gaib. Nah awalnya gue tuh tipikal orang yang gak percaya dengan kayak gitu-gituan. Tapi pas gue ngerasain sendiri, itu tuh kayak gimana ya? Gak mau percaya tapi kok ada. Gak percaya, percaya pun tapi kayak aneh gitu. Dan yang pengen kita bagiin ke kalian itu adalah pengalaman pribadi kita berdua. Jadi ini true story ya. Mau tahu kayak gimana ceritanya? Saksiin terus. Jadi lu dulu apa gue duluan yang cerita? Aduh, lu dulu deh, lu dulu. Lu dulu ya. Gue inget banget tuh dulu waktu gue SD kelas 6. Kelas 6 apa kelas 5 SD gitu. Gue tuh punya teman namanya Arif. Nah Arif ini terkenal banget. Suatu ketika gue papasan sama dia tuh di depan sekolah. Pas gue papasan gitu, gue ngeliat dia ngeliat gue. Dia bertiga sama temennya di tengah, gue inget banget. Dan gue juga di tengah, gue juga sama teman gue berdua. Terus gue ngeliatin dia kan dari jauh, ini Arif deh. Soalnya kenapa? Arif tuh kayak punya tanda lahir gitu loh. Jadi tanda lahir di mukanya itu merah. Makanya gue langsung sadar kalau memang tuh Arif, karena dia tuh gampang banget dikenalin. Pas gue lihat gitu kan, gue bilang wah Arif nih. Pas gue papasan kayak gini, dia ngeliat gue ngeliat dia. Tapi kita sama-sama nggak ngomong. Terus ya kayak yang oh oke. Dia dan anehnya menurut gue sih si Arif tuh sampai ngeliatin gue tuh sampai gini. Dan gue tuh ngeliatin dia tuh sampai kayak gini. Jadi kita sama-sama nengok gitu loh. Sama-sama nengok tapi kita nggak ngomong. Akhirnya sampai di rumah gue cerita dong sama kakak gue. Mas tadi gue ketemu sama Arif, ketemu di jalan tapi dia kayaknya nggak negur gue. Terus kakak gue bilang, Arif mana gitu kan. Kata kakak gue, Arif SD sebelah. Oh Arif, si Arif udah meninggal kali, 2 minggu yang lalu. Gue tuh langsung kayak, sumpah, serius. Karena gue kayak, masa sih? Kayak gitu loh. Akhirnya si kakak gue kontak lah sama adiknya si Arif ini. Terus dia cerita lah tentang gimana si Arif tuh meninggal. Jadi waktu itu si Arif ke Gramedia sama temen-temennya. Terus dia mau pulang. Pas mau pulang dia dada-dada gitu sama temennya. Terus temennya satu bilang, gue ikut lu dong Rif, numpang gitu. Soalnya dia punya motor kan. Terus kata si Arif tuh kayak gini, enggak jangan, lu jangan ikut gue. Lu semua pada belajar yang bener, jangan melawan sama orang tua lu. Dia tuh ngomong gitu. Dan pas dia pulang naik motor itu dia kecelakaan. Anjay gue merinding. Dan ternyata lebih shocknya lagi, dia tuh nggak cuma datengin gue. Jadi dia tuh beberapa teman-temannya tuh diliatin gitu loh mukanya. Dan termasuk salah satunya gue. Terus kalau lu gimana? Lu punya cerita apa nih? Kayaknya lu banyak nih, soalnya dia tuh nggak serius, ini kisah nyata banget ya. Dia tuh banyak banget pengalaman mistis, sumpah. Dia tuh banyak banget pengalaman mistisnya yang Mungkin karena muka gue mirip-mirip dengan mereka kali ya. Jadi mereka senang deket-deket sama gue gitu kan. Amit-amit. Satu kali gue kenalan sama satu orang temen gue. Kebetulan dia dari keluarga bisa dibilang, aduh enak gak ya bilangnya, mungkin agak sedikit kejawen ya keturunan keluarganya. Jadi kayak jawen gitu ya? Kejawen lah. Nah, satu kali gue berkawan lah sama dia sampai akhirnya gue deket. Dia ceritain di rumahnya itu punya satu kamar yang dimana itu kosong dan tidak boleh ada yang memasuki kamar itu kecuali dia. Di rumah, dalam rumahnya? Iya, di dalam rumahnya. Kecuali dia atau dia mengizinkan seseorang yang memang dekat dengan dia untuk bisa tahu hal itu. Oke. Nah, satu kali dia bilang sama gue gini, terus temenin gue yuk ke pantai. Dia bilang. Saat itu gue mikirnya ke pantai kan ya jalan-jalan dong, ya kan gak ada yang mikir macem-macem. Senang lah ya di senang dong, gratisan ya kan, siapa yang nggak mau jalan-jalan pantai gitu kan. Gue ikut sama dia ke pantai itu. Gue ikut, kita sampai di sana. Gue penasaran ya, yang namanya makam mungkin bisa dibilang Ibu Kanjeng atau
satu pantai selatan apa. Nah, jadi kita datang ke sana sampai kita di sebuah rumah yang menurut gue kayaknya oh itu tuh rumah, ternyata di dalamnya makam dong. Rumahnya rumah biasa kelihatannya. Rumah biasa, tapi di dalamnya itu makam. Dan di situ ada 2 makam. Nah, ini mau ngapain nih? Gue masuk lah ke dalamnya, gue masuk. Nah, di situ itu dari yang namanya ritual bakar kemenyan, ngasih bunga dan segala macam. Nah, gue nggak tahu dong niatan dia itu ke situ tuh untuk apa. Sampai di situ dia bilang kita di sini sampai malam, kita tunggu jam 12 malam nih. Gue ikutin dong jam 12 malam bakar menyon. Gue tahan-tahan nih, gue bilang ini mau ngapain lagi, dengan gue udah merinding bakar menyan, ada kakek-kakek di situ kuncennya kan. Diem aja sampai akhirnya tepat di jam 12 malam dia nyemplung dong. Jadi kayak ada satu lubang begitu, dimana di situ mungkin ada sekitar ada 4 atau 7. Nah, dia ngelewatin beberapa lubang itu dan dia harus nyelam ke dalamnya. Nah, sampai situ udah dong. Gue masih ngikutin terus nih. Udah ikutin sampai di detik akhirnya jalan pulang nih, John. Udah dong jalan pulang. Udah nih gue udah lelah banget lah. Begitu jalan pulang, kepala gue pusing. Gue pusing. Gue tidur dulu deh. Gue tidur. Waktu itu kita pakai supir. Si supir ini jalan kok nggak nyampe, jalanannya rusak terus. Sampai gue bilang, ini kenapa ya? Pas gue melek, gue kaget dong. Ini kita jalan muter-muter di situ aja. Nah, ini kan jalan yang tadi sebelum gue tidur, di situ aja muternya. Dan itu udah lama banget. Gue pengen cepet-cepet pulang, apalagi gue udah pusing kan. Gue berdoa dong, gue bilang, gue minta supaya ini tuh cepet sampai. Kalaupun ada yang tutup, tolong diawasin. Begitu gue angkat mata gue dari merem, gue lihat itu ada kain putih melayang dong ke atas. Sumpah. Serius, gue ngeliat pas melayang begitu. Anjing, gue merinding sumpah. Ya ampun, gue langsung lihat kiri kanan gue, dan itu banyak banget yang nungguin kiri kanannya. Di situ feeling lu ngeliat, bener-bener ngeliat. Jadi kayak hati gue tuh kayak ngomong gini, lu datang ke sini belum tentu lu pulang bisa selamat. Jadi mungkin gue nggak tahu ya itu tempat apa, mungkin tergantung hati dan niat lu datangnya seperti apa dan bagaimana. Tapi yang gue lihat kenyataan seperti itu, dan mereka saling menunggu. Sedangkan di situ arusnya itu kayak cincin, banyak truk, banyak apa, dan kita cuma muter-muter di situ. Jadi ya, percaya nggak percaya, gue iya, juga nggak percaya, itu percaya nggak gitu. percaya, bener-bener anjing. Lebih banget. Ngopi dulu, kita ngopi dulu. Udah mulai panas nih di sini. Panas. Oke, ngomong-ngomong, lu ingat gak sih rumah gue di Bogor? Rumah gue di Bogor kan jadi bentuknya tuh kayak L gitu kan. Nah, suatu ketika gue di kamar mandi. Jadi kamar mandinya tuh pisah, jadi satu buat buang air, satu lagi buat mandi. Pas gue lagi boker nih ceritanya, gue asik aja, gue boker kan, gue duduk nih sambil ngayal dong ya. Sambil ngayal, gue pasti sambil ngayal ya kan. Gue sambil ngayal, gue sambil liatin lah ember kan, jadi ada ember gitu kan, ember yang zaman dulu tuh yang bulat. Gue lagi boker gini, gue liatin tuh air, ya kan. Ya namanya ngelamun, mau lihat apa aja, masa gue lihat buknya mungkin kan. Gue lihat tuh bang, gue lihat, kok ini gerak-gerak nih air. Awalnya gue pikir ya udahlah mungkin angin ya kan. Terus nggak lama dia buat satu pusaran gitu loh, jadi kayak awalnya pelan gitu, jadi kayak muter gitu airnya. Gue bilang gini, apaan nih gitu kan. Air nggak netes, apa nggak ada, tiba-tiba muter, dan makin lama makin keras. Jadi bener-bener muter tuh bener-bener gini John. Terus gue yang langsung krik 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 krik, langsung gue cebok, nggak pakai babi bu bebo, gue langsung ngibrit, tau nggak? Udah turun belum tuh? Belum, masuk lagi mendelep-lep gitu. Jadi ya gue sih ngerasa itu sih ya kalaupun kebetulan apa gitu, tapi bayangin aja lu ember biru yang nggak ada lubang air ya tiba-tiba muter sendiri ya. Jadi kayak ada yang katanya sih ada yang mainin gitu loh. Jadi kayak agak-agak anak-anak gitu jadi kayak gitu deh. Gue inget tuh, jadi kita tuh pengen nakut-nakutin si Mbak Dewi ya. Kita pengen nakut-nakutin, terus kita tuh kayak yang mondar-mandir di kamarnya tuh pakai, jadi di kamarnya dia tuh ada jendela. Jadi kita mondar-mandir tuh pakai kayak kain-kain putih ya, terus kita srek jalannya kayak gitu. Jadi pokoknya iseng gitu lah. Awalnya tuh kita iseng, padahal itu rumahnya rumah baru dan kita tuh belum ada kayak
didoain gitu rumah barunya. Selamatan lah ya. Selamatan ya. Nah, jadi dia minta gue, lu bayangin dia minta gue jadi kayak kuntilanak. Ya kan, dengan badan gue segede gini, gue disuruh jadi kuntilanak. Lu tahu kuntilanak langsing-langsing, ya kan? Jadi bercanda sedikit ya biar nggak tegang. Jadi ceritanya gue disuruh jadi kuntilanak dengan kain bahan waktu itu mau buat baju tapi nggak jadi. Dia bilang diikat-ikat lah gue jadi kuntilanak. Itu gue jalan dah srek. Dan lu tahu kakaknya nggak ada ekspresi. Iya. Itu gagal total banget sih saat itu ya. Itu tuh greget banget gitu, udah loncat-loncat, udah kayak pocong, dan dia tuh gak ada reaksi. Nah, itu dia. Dan dia akhirnya dia bilang, gak bisa nih, kakak gue harus ketakutan. Gila gak sih? Tapi akhirnya gak berhasil juga. Nah, jadi kita berhenti dah saat itu ya. Saat itu kita berhenti. Nah, efek dari keisengan itu, jadi waktu itu lu gimana, Jon? Nah, jadi waktu itu kita mau tidur malam. Mau tidur malam, udah tidur dong, kebiasaan kita ada tidur good night, kita tidur semua kan, matikan lampu kita tidur. Begitu gue lagi tidur, lu bayangin dong gue ditindisin nenek-nenek dengan mukanya di atas muka gue. Kan muka gue udah serem ya. Itu nenek-nenek di muka gue ya, saat itu gue cuma kaku, nggak ada yang bisa nolongin gue. Dengan dia tidur di samping gue udah kayak gitu ya. Gue akhirnya itu penuh perjuangan banget. Gue bangun, dia lagi tidur, gue bilang, bangun lu, bangun. Kenapa? Ada nenek-nenek. Jadi bingung dong, nenek-nenek apa. Berjalanlah, akhirnya lu punya dapat pengalaman apa tuh? Iya, jadi pas waktu itu pertamanya kan dia bilang kan dia ngeliat nenek-nenek. Terus gue yang gue jadi horor nih gara-gara kita iseng kayak gitu-gitu kan. Pas gue lagi mandi, jadi sekali lagi di kamar mandi ya, entah itu setan kenapa suka banget gue di kamar mandi. Jadi itu tuh ada ya, nah itu dia. Jadi itu tuh ada selanya. Jadi yang gue bilang kan ada 2 kamar mandi, ada selanya. Dan gue tuh kayak ngerasa tuh ada yang ngeliatin gue, bener-bener yang kayak gimana sih lu kalau misalnya lu diliatin orang, lu pasti akan ngerasa kan, walaupun lu nggak ngeliat tapi lu ngerasa lu diliatin. Gue tuh kayak ngerasa diliatin gitu, dan gue yang kayak anjing bener nih. Dan kayak gue tuh kayak merinding, gue langsung buru-buru udahan. Dan akhirnya gue juga cerita sama dia, anjir kayaknya kita dosa nih. Kita dosa bener-bener kayak ngeledekin gitu. Makanya sih kita juga saranin ke kalian semua yang suka iseng, jangan iseng kayak gitu deh, karena kita pernah ngalamin. Kita pernah ngalamin sendiri bener-bener yang tadinya rumah nyaman, aman dan tentram, tiba-tiba janjat jadi kayak gitu. Gara-gara kita tuh kayak yang ngeledek mereka gitu. Mungkin mereka merasa terganggu. Ya, lu ngapain niruin gue padahal lu lebih jelek dari gue. Seperti itu ya. Iya, bisa jadi. Mentang-mentang lu mirip gitu kan. Nah, itu dia kan. Aduh, itu lucu banget sih pengalamannya. Iya, itu tuh pengalaman. Ada lagi sih gue pengalaman yang motor. Yang kita di motor, inget gak? Oh iya, yang waktu itu kita pulang karaokean ya kan. Jadi tuh kita suka banget karaokean gitu ya, dengan suara pas-pasan kita suka banget karaokean. Jadi waktu itu kita karaokean lah ceritanya sama teman-teman. Tapi pulang kita berdua. Pas pulang, gimana sih? Kalian tuh sering banget karaokean dan rute yang kalian lewati tuh itu aja. Dan menurut gue kalau misalnya kalian pergi kerja, rutenya itu aja, walaupun kalian ngelamun, bengong, itu tuh pasti nyampe. Kalau menurut gue ya, jadi kayak udah dengan sendirinya tuh kayak udah jalan-jalan aja sendiri tuh motor. Nah suatu ketika kita lagi pulang lah habis karaokean, kita ketawa-tawa nih, iya tau gak sih lo, gitu-gitulah. Nah rute rumah kita itu ngelewatin kuburan Tanah Kusir. Nah pas kita belok ke Tanah Kusir gitu, itu tuh kita rumahnya tuh tinggal lurus aja. Pas lagi kita ngobrol, bentar doang ngobrol, bener-bener yang iya terus gini, tiba-tiba tuh kita yang ada di satu tempat yang kita tuh nggak tahu tempat itu tuh apa. Dan banyak pohon-pohon di situ. Bayangin, nggak ada satu rumah pun, banyak pohon-pohon. Dari yang jalan rayanya besar, ramai, tiba-tiba zerak sepi banget dan gue tuh langsung gini, Cet, kita di mana deh, Cet? Puter balik kata si Ocat gitu. Nah dia kalau udah ngomong serius udah puter balik, gue udah langsung deg-degan dong. Puter balik. Lu yakin nih kita nggak mau kesana dulu? Enggak puter balik, kata dia gitu. Puter balik dong kita, dan itu tuh kita itu posisinya tuh ada di Pondok Indah yang notabene gini, memang sih nanti Tanah Kusir ini Pondok Indah, cuma tuh kayak ini tuh Tanah Kusir harusnya tuh kesini gitu loh, tapi ini Pondok Indah tuh ujung banget dan kita tuh nggak pernah kesana kayak gitu loh. Jadi kayak dari itu kayak tiba-tiba ada di situ. Dan itu tuh dulu sih gue sering banget denger cerita kayak gue tuh dibawa
dibutain, gue tuh nggak di, gue tuh kayak setan linglung setan ya, setan linglung. linglung. Kita tuh yang kayak setan linglung apaan sih, lu aja yang pikun gitu awalnya. Pas gue ngalamin itu, dan itu daerah kita nggak tahu daerahnya, daerah yang bener-bener yang sepi, dan akhirnya tuh zaman belum ada Waze ya, belum ada Waze gitu, dan kita tuh tanya-tanya orang, ini ke arah Tanah Kusir, di situ masih jauh lah intinya. Itu sih pengalaman kita di bawah setan linglung ya. Bener ada itu anjir. Ada ya, gue taunya cuma orang linglung. Iya, pun ada setan linglung ada, bener. Makanya bener, mungkin percaya nggak percaya sih kalau misalnya lewatin tempat itu kita jangan bercanda-bercanda, jangan terlalu ketawa-ketawa berlebihan. Karena waktu yang kita kejadian itu kan karena kita tuh kayaknya tuh terlalu wah ketawa gitu loh. Oke, lanjut lagi cerita yang lain. Ingat nggak yang rambut tuh diambil itu? Ya ampun, itu gue inget banget lah, itu bikin trauma gue sampai detik ini. Iya, jadi tuh dulu dia punya mantan gitu lah ya, sebutlah namanya orang-orangan sawah lah ya kan. Jadi dia tuh suka nyisirin si Oci gitu, si Ocak gitu kan, disisirin rambutnya kayak gitu sambil dia, disayang-sayang gitulah. Terus sama dia tuh rambut itu dikumpulin terus ditaruh di satu kotak. Nah saat itu dia bilangnya kayak, enggak ini aku senang banget sama rambut kamu indah gitu lah, pokoknya basi-basi gitulah namanya, masih pacaran kan. Disimpan lah di satu kotak itu. Suatu ketika Ocet udah nggak tahan lah sama si orang-orangan sawah ini, diputusin lah si orang-orangan sawah. Terus pas diputusin malamnya ya, dia mimpi buruk. Pas mimpi buruk gitu bangun dia langsung gini, Titi, kenapa? Lu lihat ini nggak, kotak apaan? Kotak yang biasa si orang-orangan sawah nyimpen rambut gue, gitulah kata dia. Hah? Oh iya mana ya? Kita cari dong, gue, Ella, semuanya tuh cari, satu rumah tuh cari si kotak itu gitu, dan nggak ketemu. Dan kita tuh berpikir kayak, anjing, jangan-jangan nih rambut dibawa. Itu kan freak banget sih menurut gue ya, John. Jadi kita berasumsi bahwa dia nggak bawa, dan kayak ngapain gitu loh rambut lu bawa gitu. Dan sejak saat itu tuh jadi kayak banyak kejadian-kejadian yang satu mencekam ya, rumah tuh mencekam. Terus kita dulu tuh punya anjing namanya Badi. Jadi kalau misalnya si Badi itu kayak suka gini, suka gitu ya, maklum lah namanya anjing, oke lah. Cuma yang paling horor adalah jadi waktu itu Ocet sama Ella lagi duduk. Pas lagi duduk gini, set, Ocet ngeliat set, Ella juga set dalam waktu bersamaan, dan Badi juga set. Jadi semua tuh dua manusia satu anjing ngelihat ke satu titik, set. Dan mereka berdua tuh kayak langsung tatap-tatapan yang kayak gitulah, intinya tuh kayak gitu sejak kejadian rambut diambil. Nah itu mereka berdua, dan gue tuh yang suka yang udahlah jangan suka serem-seremin lah. Gue tuh suka yang sosok santai, dalam hati udah deg gitu. Akhirnya gue boncengan lah sama si Oci. Gue boncengan, terus gue yang, ih kok gak enak banget ya belakang gue gitu. Pas gue lagi naik motor gini, terus gue bilang, Cet lu pegangan gue deh, lu mendingan pegangan gue, karena gue ngerasa kayaknya gini goyang nih motor nih gitu. Terus enggak kok, kenapa? Enggak gitu. Terus gue jadi kayak jadi pengen ngomong sama Ocha, tapi kan nggak mungkin kan di motor gue ngomong gini, itu Cet nggak mungkin. Jadi gue giniin spionnya ke arah si Ocet, dan gue ngeliat di spion gue tuh si Ocet lagi gini, tau gak? Itu rambutnya panjang. Gue langsung kayak, bener aja kata teman gue, jangan pernah lu kalau lagi ngerasa takut jangan ngeliat spion. Itu tuh bener banget ya, itu pengalaman gue pribadi. Akhirnya gue langsung kayak giniin spionnya, terus gue mukul si Ocet gini, Cet, lu berdoa, gue bener-bener kayak gitu. Jadi kayak bener-bener freak sih itu menurut gue. Aneh, karena lu tuh bener-bener muka tuh kayak gitu, Cet. Ih, gue kalau misalnya masih ngomong tuh gue masih merinding sih, sumpah. Iya, pengalaman itu sih yang paling, yang menurut gue sih kayak masih tanya-tanya sih ya, apakah bener lu diguna-guna atau memang kebetulan kayak gitu sih ya. Masih misteri lah. Masih misteri. Jadi buat lu orang-orangan sawah, coba lu kasih tahu gue, lu ngapain rambutnya si Ocet? Dan itu bukan rambut doang loh, kuku gue pun di situ. Iya benar. Dan ditaruh di dalam situ. Lu bayangin. Jadi menurut gue, kalau kalian punya pacar, mungkin ini trauma gue ya, jangan pernah deh kalau lihat pacar lu yang aneh-aneh nyimpan apa dari bagian-bagian lu, mending buang semuanya. Lu inget gak sih main kartu?
Yang tiba-tiba teman kita nyium melati terus tiba-tiba dia kayak, Oh iya, nah, inget tuh lu gue. ceritain. Nah, di saat kita lagi main kartu, lagi asik-asiknya, tiba-tiba nih si Ella bilang, ih bau melati, teriaklah dia. Gue langsung diem gitu kan, gue diem. Di sebelah gue, iya bau melati. Akhirnya dia kesurupan lah. Di saat yang brek, langsung kesurupan. Langsung kesurupan. 1 detik. Iya, dia langsung ngikik-ngikik kayak kuntilanak. Nah, kita lagi main kartu dong, kita bingung antara nih kuntilanak mau main kartu ya kan, kita kan nggak tahu gitu, maksudnya sekonyong-konyong dia kayak gitu kan. Seperti biasa lah, dengan ketidakpercayaan dia ini, masih muda, berasa udah tua ya kita ya, Ember. karena masih muda. Bayangin dong, ditampar. Kebayang nggak orang lagi kesurupan ditempeleng dengan dia. Aduh, gua nggak kebayang banget. Jadi Mana tuh tuh, lu bisa punya keinginan untuk menampar, itu dendam pribadi yang terselubung atau memang lu ingin menolong gitu? Coba tolong dijelaskan. Beda-beda tipis. Nah, itu dia. jadi kalau menurut gue tuh waktu pas saat gue nampak itu kayak, lu sadar woi gitu, lu jangan kesurupan, gue takut. Cuma kan nggak mungkin dong gue yang bunyi-bunyi kan nggak mungkin. Jadi akhirnya gue refleks, gue tampar. Tapi sadar lo? Tapi Bener, sadar. Tapi sadar lo itu Sadar. bener-bener. Dia bilang, aduh ternyata yang lebih keras dari gue. Untung dia nggak yang, bro kita main bareng yuk gitu. Untungnya ya. Gitu. Oh iya, satu lagi. Ini terakhir sih, cerita terakhir. Ini sebenarnya sih tentang Oci ya. Jadi gue kadang manggil dia Oci atau nggak manggil kadang Ocet. Tapi lebih sering manggilnya Ocet sih. Jadi si Ocet ini dulu, kalian pernah dengar nggak sih atau pernah tahu nggak sih tentang kayak pendamping gitu? Ya jadi kayak pendamping, jadi kayak ya pendamping lah, kayak gitu. Itu bentuknya tuh bisa binatang, Betul. bisa orang, bisa kakek, bisa nenek, bisa muda, bisa ganteng, bisa jelek, pokoknya pendamping lah gitu ya. Suatu kali ceritanya si Oci ini ada pendamping dan gue tuh nggak tahu saat itu. Di waktu itu gue argue lah sama dia, jadi kayak kita tuh debat, jadi kayak lu kenapa sih lu harusnya kayak gini dong, pokoknya kita argue lah gitu. Nah si Ocat ini kebiasaan kalau argue sama gue tuh selalu diam kayak gini, kayak ngatin gue gitu kan, kayak gitulah. Enggak, lu nggak bisa gitu dong, harusnya lu gini gue bilang gitu. Terus tiba-tiba dia tuh kayak gini nih ke gue nih, gini gitu, ngedip gini nih, ngedip cepet, tau nggak? Merinding gak lu saat itu gue Gue langsung gini dengan tololnya gue ngomong gini, ngapain lu ngedipin gue? Gue ngomong gitu, centil banget lu ngedipin gue gitu. Nah udah gitu lama-lama kok kayak bukan si Ocet gitu, maksudnya yang ngapain lu kayak gitulah. Tiba-tiba lu tau nggak sih dia gue mau ketawa tapi gue serem juga sih sebenarnya. Dia tuh tiba-tiba kayak gini duduk terus bungkuk terus kayak nenek-nenek nyiri tau nggak, kayak gitu tau nggak. Sumpah gue yang Cet, lu kenapa Cet digitu-gitu kan. Terus kayak gue, terus dia sebutin nama temannya dia yang lu panggil si siapa, Eni ya? Iya, Lu panggil si Eni deh, lu panggil si Eni gitu. Tapi sambil gini, panggil Eni gitulah. Terus gue yang apaan sih lo gitu kan. Terus akhirnya gue bawa dia gitu, jadi kayak udah lu kamar aja gitu lah. Karena waktu itu kita mau ngobrol di ruang tamu. Udah ke kamar aja sih, kamar gitu. Udah pas gue mapah dia gini nih, gue pegangin badannya tuh getar semua, jadi kayak bener-bener kayak nenek-nenek. Jadi kayak nenek-nenek geter, tau gak lo? Jadi kayak 70 tahun iya, kan, lu bayangin bener-bener gimana. Bener. Dan itu pengalaman pertama gue ngelihat orang tuh kayak kemasukan. Pengalaman pertama gue banget. Jadi gue yang agak shock gitu loh. Jadi kayak, ih lu kenapa gitu. Nah pas dia sadar barulah dia cerita tentang, iya gue juga kayak ada pendamping bla 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 kayak gitu. Dan gue yang mau nggak percaya tapi anjir, gue pegangin dia dengan oke lah kalau misalnya lu muka itu bisa dibuat-buat ya, tapi kayak badan geter, satu badan geter tuh bener-bener gini itu kan susah banget. Jadi gue yang akhirnya dari situ sih kayak pelan-pelan tuh gue, oh memang ada dunia kayak gitu. Awalnya sih gue nggak percaya. Kayak gitu sih pengalamannya ya Jan ya. Iya betul. Oke. Sampai di sini dulu kali ya cerita mistis kita ya. Jadi tuh kita memang niat pengen buat kayak konten-konten mistis ini setiap malam Jumat. Kita berbagi lah ya. Berbagi pengalaman atau mungkin kalian ada yang ngalamin yang mistis juga,
Silahkan komen di bawah atau ceritain pengalaman kalian bisa cerita di komen di bawah ya. Oke. Atau misalnya kayak kalian ada saran nih buat konten ini dong, buat konten itu dong. Nah, kalian komen aja. Nanti pasti kita baca. Oke? Oke. Jangan lupa di like ya. Jangan lupa di like, Bye. di subscribe. Bye.